Peristiwa Madiun 1948 merupakan salah satu episode kelam dalam sejarah Indonesia yang hingga kini masih menyisakan banyak tanda tanya. Peristiwa ini bukan hanya tentang upaya kudeta oleh Partai Komunis Indonesia, tetapi juga mencerminkan kompleksitas politik, perpecahan ideologi, serta perebutan kekuasaan di awal kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia masih berjuang mempertahankan kedaulatannya dari Belanda. Namun, di dalam negeri sendiri terdapat perpecahan di antara kelompok nasionalis, sosialis, dan komunis. Salah satu yang menonjol adalah ketegangan antara pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan kelompok kiri yang didukung oleh PKI, serta sayap militer mereka, yaitu Tentara Rakyat Mataram. Pada 1948, Indonesia berada dalam situasi yang genting. Perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 melemahkan posisi TNI, terutama sayap kiri yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Amir yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri kehilangan kekuasaannya setelah kabinetnya jatuh dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Pada 29 Januari 1948, Amir dan para pengikutnya kemudian bergabung dengan PKI dan semakin radikal dalam perjuangannya. Saudara-saudara, Madiun telah diduduki pasukan PKI. Puncak ketegangannya terjadi pada 18 September 1948, ketika PKI di bawah pimpinan Musso mengumumkan berdirinya pemerintahan Front Nasional di Madiun. Pengumuman ini dianggap sebagai tantangan langsung terhadap pemerintah resmi. Musso yang baru kembali dari Uni Soviet membawa ideologi komunis yang lebih radikal dan berusaha merebut kekuasaan dengan cara revolusi. Pemerintahan Soekarno-Hatta menanggapi dengan cepat. Pada 19 September 1948, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengerahkan TNI untuk menumpas pemberontakan ini. Pertempuran sengit terjadi, dan dalam waktu kurang dari 2 minggu, pasukan pemerintah berhasil merebut kembali Madiun pada 30 September 1948. Selama pemberontakan, PKI diduga melakukan eksekusi terhadap lawan-lawan politik mereka, termasuk pejabat pemerintah, tokoh agama, dan perwira TNI. Salah satu korban terkenal adalah Komisaris Besar Polisi Duriat dan Residen Sudirman. Mayat mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Namun, setelah TNI berhasil merebut kembali Madiun, giliran PKI yang menjadi sasaran. Ribuan anggota dan simpatisan PKI diburu, ditangkap, dan dieksekusi tanpa proses hukum. Musso sendiri tewas ditembak saat mencoba melarikan diri. Sementara Amir Syarifuddin ditangkap dan kemudian dihukum mati pada 1948. Kebiadaban mereka itu nggak bisa diurai dengan kalimat. Nah sekarang kesengsaraan, penderitaan kita, suruh nguraikan juga nggak bisa. Yo niku kulit ndas, ajeng utek, jeng getih kula cakupi riyin. Wong niku tasih ketinggal sukune. Peristiwa Madiun 1948 seringkali diperdebatkan dalam narasi sejarah Indonesia.
Ada beberapa versi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Versi pemerintah, PKI melakukan pemberontakan dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. Versi PKI dan pendukungnya, peristiwa ini merupakan rekayasa politik untuk menyingkirkan kelompok kiri yang berpengaruh. Versi alternatif, pemberontakan ini merupakan bagian dari konflik internal di dalam tubuh angkatan bersenjata dan partai politik yang lebih luas. Sampai saat ini, masih banyak dokumen dan kesaksian yang belum sepenuhnya diungkap ke publik. Beberapa sejarawan meyakini bahwa peristiwa ini juga dipengaruhi oleh kepentingan asing, terutama dalam konteks Perang Dingin. Peristiwa Madiun 1948 adalah salah satu tragedi besar dalam sejarah bangsa yang mencerminkan betapa kompleksnya situasi politik pasca kemerdekaan. Misteri dan kontroversi yang menyelimutinya menunjukkan bahwa sejarah seringkali ditulis oleh pemenang. Oleh karena itu, untuk memahami peristiwa ini secara lebih objektif, diperlukan penelitian yang lebih mendalam serta keterbukaan dalam mengakses arsip sejarah. Peristiwa ini juga memberikan pelajaran penting bagi bangsa Indonesia, bahwa perpecahan ideologi yang tidak dikelola dengan baik dapat berujung pada tragedi yang menyakitkan. Sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dijadikan cermin agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan. Kalau kamu punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.